ya. Jadi ada yang bertanya tentang Allah nih Bu ya. Jadi ini jamaah yang menyaksikan melalui YouTube ini bertanya, mohon pencerahan tentang Allah tidak berbentuk, tidak bertempat, dan tidak bersuara. Mohon penjelasannya Ustadz. Monggo. Baik, itu adalah tafsir daripada surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah ahad, Allah yang Maha Esa, tiada apapun bersamanya, tidak siapapun bersamanya. Dalam hadis Imam Bukhari, Abu Musa al-Asy'ari bertanya, kaifa kana rabbuna? Bagaimanakah Rabb kita ya Allah? Lalu Nabi menjawab, kana Allah wa la syai'a ma'a. Allah ada dan tiada sesuatu pun bersamanya. Maka tiada tempat, tiada aras, tiada langit, tiada bumi, tiada kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Allah tiada urusan dengan tempat, tiada urusan dengan aras. Aras itu dicipta. Ayatnya jelas, akhir surat Taubah. Rabbul Arsyil Azim. Rabb artinya pencipta, yang maha menciptakan aras yang agung. Maka sungguh menyimpang bahkan sesat yang mengatakan aras itu tidak dicipta. Itu suatu kesesatan. Dan sungguh jahil yang mengatakan saya tidak tahu aras dicipta atau tidak dicipta. Aras itu jismun azim, adalah benda yang besar. Allah itu bukan jism. Maka istiwanya Allah bukanlah istiwa menempati. Bukanlah istiwa dengan artian dia berada di atasnya dalam pengertian benda. Tapi istiwa dengan makna yang hanya Allah yang mengetahui maknanya. Inilah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Istawa kama aradallah wa rasuluh. Allah istawa sebagaimana yang Allah maksudkan dan sebagaimana Rasulnya maksudnya. Apa yang Allah maksudkan? Itu rahasia Allah. Apa yang Rasul maksudkan? Rasulullah hanya menyampaikan istawa dan Nabi tidak berdalam-dalam mengenainya. Jadi sebenarnya akidah sahabat, akidah tabi'in itu seperti tadi. Namun di akhir-akhir masa sahabat muncul kelompok-kelompok yang mulai aneh. Apalagi di masa tabi'in dan tabi'in. Oleh karena itu Ibnu Abbas kemudian mengartikan yad istawa itu dengan artian yang berbeda. Nah, dalam hal ini, teman-teman, sahabat yang Allah, takwil hanya diperlukan apabila muncul aliran-aliran yang menyimpang, dengan syarat tidak menolak maknanya. Jadi, apa makna Allah bukanlah benda, Allah tidaklah bertempat, untuk memantapkan makna ahad, Allahus samad. Allahus samad dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Ta'sisut Taqdis, bahwasannya semua makhluk membutuhkannya, memerlukannya, sedangkan dia tidak memerlukan yang lain. Maka cabang atau nama lain dari As-Samad itu bisa dikatakan yang mirip Ghani, yang tidak memerlukan selain dirinya. Maka Allah istawa di atas aras tanpa memerlukannya sebagai tempat. Allah turun sepertiga malam tanpa perlu berpindah. Allah maha dekat kepada hamba-hambanya, bukanlah dengan jarak dan tempat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Izin ini lanjut ke pertanyaan lagi di chatroom Bu ya. Ada pertanyaan lagi ini karena banyak sekali yang bertanya. Ini pertanyaannya begini Bu ya. Saya pernah mendengar kalam di balik kolbu ada rasa, tembuslah rasamu karena di balik rasa itulah ilahi robbi. Nah itu mohon pencerahannya terkait hal itu Bu ya. Monggo Bu ya. Itu Ini dari Pak ungkapan. Zulfikar yang bertanya ini. Oke, itu ungkapan menunjukkan jalan pintas menuju Allah. Jadi kalau para filsuf, para ahli kalam mencari dalil-dalil yang tertulis, setelah dianalisa, sedangkan ahli kolbu dan rohani, mereka punya jalan yang lebih cepat. Jalannya apa? Di kolbu itu sendiri. Kolbu itu adalah tempat menyebut nama Allah. Dalilnya jelas. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Begitu juga surah Al-Anfal. Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Disebut nama Allah, kolbu menjadi tenang. Berarti kolbu ini tempat menyebut namanya, mengingatnya. Karena yang punya nama selalu membersamai namanya,
Ana ma'ahum idza dzakarani. Begitu dalam Sahih Bukhari. Aku bersamanya jika dia menyebut dan mengingatku. Lalu di manakah bisa diakses? Dari kolbu bagian manakah? Di kolbu tadi kita sudah sebutkan bahwa ada nama dan sifat Allah yang memancar ke sana. Tapi pancaran itu tentu ada tempat memancarkannya. Inilah yang disebut dengan ruh. Nah, maka tadi ada kalam di balik kolbu ada rasa. Setelah rasa itu habis, disitulah kemudian seorang hamba menemukan ilahnya, Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hilang dulu rasa bahwa dia punya rasa, hilang dulu rasa bahwa dia ada, bahwa dia yang mengenal. Nah, dan ini pun butuh istighfar yang saya sebut al-taubah al-kubra, obat besar. Al-istighfar al-kabir, istighfarnya istighfar yang besar. Istighfarnya bukan lagi batin, tapi sudah batinul butun. Sudah dibalik dari rasa itu semua. Inilah yang kemudian istighfarnya kita temukan dari istighfarnya Nabi. Nabi Muhammad tuh udah nggak ada dosa, teman-teman. Benar nggak? Nabi ada dosa nggak? Nggak ada. Lalu Nabi istighfar dari dosa apa? Nabi istighfar dari rasa itu. Maka beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Hadisnya sahih. Sesungguhnya ada ghain pada kalbuku. Ghain di situ diartikan cahaya. Bahkan merasa ada cahaya saja, itu kemudian beliau mengistighfarkan, bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jauh-jauh lama-lama belajar tentang ilmu ini, ilmu itu, ternyata jalan pintas kepada Allah dimulai dari istighfar dan tobat. Nggak ada lagi. Maka hamba-hamba yang merasa dirinya hina, merasa dirinya perlu pertobatan di hadapan Allah, orang-orang ini adalah calon-calon kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bagian dari mereka. Amin ya rabbal alamin.